Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man para jamaah sekalian yang saya hormati, satu hal yang patut kita itu masih diberi oleh Allah bisa jamaah ini rizki. Sebab Rasulullah sangat mengistimewakan dari sholat. Bayangkan sholat sunat subuh itu dalam hadis itu rokaatai bajuri koi afdolu minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh nilainya lebih utama dari bumi dan seisinya. Kan luar biasa. Makanya jangan dilupakan sholat sunnah. Dalam hadis itu rakaat pertama surat Al-Kahfi, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Bicara soal sholat sunnah, mudah-mudahan kita istiqomah bisa bersama. Ini termasuk luar biasa subuh sampai yakin. Saya teringat zaman Masjid Aqsa itu dibakar. Semalaman Perdana Menteri Israel tidak bisa berdamai ya. Takut pembalasan dari umat Islam. Ternyata baru di pagi kok tidak ada pembalasan. Dia sudah merasa bukan itu umat Islam di kondisinya lemah. Terus dia ngomong, kalau sholat subuh berjamaah sama dengan sholat Jumat, Israel akan hancur. Dan itu tidak terjadi sampai sekarang. Ya mudah-mudahan diawali dari Masjid Sakinah ini. Amin. Para jamaah kalian dan saya hormati, 2 hal yang sudah saya bicarakan ya, mengenai bagaimana kaum orientalis memfitnah Islam. Yang pertama, Quran itu dikatakan buatan Muhammad. Yang kedua, Muhammad itu dipersek. Yang ketiga, Islam disiarkan dengan pedang di tangan kanan dan Quran di tangan kiri. Yang dua ini sudah saya jelaskan kemarin. Tinggal yang satu ini, yaitu benarkah Quran itu Islam itu disesuaikan dengan pedang di tangan kanan dan Quran di tangan kiri. Artinya dengan kekerasan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini ceritanya agak panjang ya. Siapa sih sebenarnya yang kerok dari segala kekacauan di bumi ini? Mari kita bicarakan sehingga nanti kita bisa menyimpulkan apakah betul Islam itu disebarkan dengan kekerasan. Nah, ini saya mulai dari itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu asalnya orang Babilonia, Irak, sekarang masuk wilayah Irak. Beliau itu orang yang suka mengembara. Suatu ketika beliau itu mengembara sampai ke Kanan itu sekarang itu wilayah Palestina. Jadi Palestina itu sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim ada.
ke Palestina. Di sana beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarah. Dia nggak punya anak. Ini menikah dengan Sarah, jelas tuh. Menikah dengan Sarah lama tidak punya anak. Akhirnya beliau menikah yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Hajar. Dengan Hajar ini punya seorang anak diberi nama Ismail. Ismail masih kecil, masih bayi. Oleh Ibrahim dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah ditinggal. Nah, saya tidak mau perpanjang keterangan saya kenapa ditinggal. Kembali ke kanan. Setelah sampai di kanan, kamu Sarah itu hamil. Punya anak diberi nama Ishak. Ishak punya anak diberi nama Yakub. Semuanya lahir di wilayah Palestina. Yakub punya anak 12 anak ini, salah satu di antaranya anak yang apa itu 11 ya, namanya Yusuf yang jadi Rasul Nabi Yusuf. Nah ceritanya dalam Al-Quran, ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika wa yaqimu aqdaita inna syaitana insani aduwwun. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai bapakku, aku mimpi ada 11 bintang. Kemudian rembulan dan matahari datang kepadaku bersujud. Maka Nabi Yakub mengingatkan, hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara. Tapi setan sakit melakukan apa itu sesuatu yang sehingga 11 anak ini ngerti semuanya tentang mimpi dari Yusuf. Akhirnya mereka bersatu untuk membunuh Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf usul dari mereka itu jangan buang saja. Iqbal dan Sumur ditemu pembesar Mesir, dibawa ke Mesir. Di sana ada musim macet yang panjang sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan. Singkat cerita, setelah menjadi bendahara kerajaan, saudara-saudaranya dipanggil semua. Nah, Nabi Yakub, istrinya, kemudian 11 anak, Nabi Yusuf kan sudah di Mesir ya. Semuanya datang ke Mesir. Di sana 12 anak Yakub ini beranak. Jadilah sebuah keturunan besar, dan keturunan ini disebut Bani Israel. Dan ceritanya Israel itu dari sini. Jadi Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Nah, ternyata orang-orang
orang Bani Israel di Mesir ini mampu menguasai semua sektor dalam kehidupan. Ya seperti sekarang ini, penduduk Amerika itu 14% itu orang yang, tapi 75% ekonomi Amerika itu dipegang oleh yang cuma 14%. Seperti itu. Jadi zaman dulu di Mesir itu Bani Israel itu betul-betul menguasai semua sektor. Nah, sampai bergantilah rajanya periode Fir'aun. Pada waktu periode Fir'aun ini Bani Israel dijadikan sebagai budak. Jadi mulai hari dan gerakan dibalik menjadi budak. Karena Fir'aun paham, wong ini kok butuh asli wong Mesir lah kok polai Jakarta. Akhirnya Bani Israel menjadi budak. Di saat Bani Israel menjadi budak, Allah mengutus Rasul dari kalangan Bani Israel itu. Rasul itu bernama Nabi Musa. Nah, melakukan perlawanan terhadap Fir'aun. Nah, menurut saya juga umpama sekarang itu kita ditawari, kita itu umpama ditawari jadi pengikutnya Nabi Musa atau jadi pengikutnya Fir'aun. Pikir-pikir tidak. Fir'aun semua tidak karuan segala sesuatu ada. Nabi Musa cuma pengembala kambing. Nah, itu kalau ada taman itu masih pikir-pikir. Maka dilakukanlah perlawanan. Ya, tentu saja posisinya itu lebih kuat Fir'aun daripada Musa. Sampai akhirnya dilakukan pengejaran dalam masa pengejaran. Itulah Nabi Musa beserta Bani Israel menyeberangi Laut Merah, dan di situ ada mukjizat Allah. Wa in faraqna bikum bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika Musa kami membelah lautan dengan tongkat Musa. Selamatlah Musa beserta Bani Israel. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya terbenam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, dalam ayat itu dikatakan wa antum tanzurun. Peristiwa ini kalian semuanya menyaksikannya dan menyaksikan peristiwa ini. Jadi kata-kata kamu menyaksikan itu sampai hari ini, gitu ya, kebesaran Allah. Apa maksudnya saya katakan sampai hari ini? Ketika ada seorang profesor dari Prancis, itu ahli arkeolog ya, dia itu diminta ke Mesir untuk meneliti Fir'aun. Fir'aun itu kan jumlahnya banyak. Dari sekian banyak Fir'aun itu yang dia teliti, ada satu Fir'aun yang unik, paru-parunya itu mengandung garam. Maka si penulis bukan ini mencari informasi pada kitab-kitab yang lama, ya ditemukan. Sejarawan Mesir juga tidak tahu kenapa. Tahu ada orang Arab datang bawa Quran. Barangkali ini yang Anda maksudkan. Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalaqaka ayatan." Hari ini aku abadikan jasadmu Fir'aun supaya menjadi bukti untuk generasi yang akan datang. Masuk Islam boleh bukan? Hanya karena membaca informasi dari Quran,
bahwa inilah Fir'aun yang tenggelam pada masa Nabi Musa. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, selamatlah Nabi Musa beserta Bani Israil. Kemana mereka ini? Mereka akan masuk kembali ke Palestina. Dan begitu diajak masuk ke Palestina, dasar orang Israel itu apa itu? Orangnya itu licik. Sampai sekarang kan kelihatan liciknya. Hamas dibomi kuat, betul kapan terhadap agama. Nah, baru setelah itu masuk ke wilayah Gaza, dapat banyak yang terkecil-kecil. Memang aslinya takut berperang. Dan ini yang menjelaskan Al-Quran. Ada ayatnya. Ketika Bani Israel diajak masuk ke wilayah Palestina, apa kata Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa yakhruju minha fa inna dakhilun. Musa, di Palestina itu orangnya kuat-kuat. Kami takut untuk masuk ke sana. Maka ketika mereka keluar barulah kami nanti akan masuk. Kayak diajak masuk Palestina ketakutan. Akhirnya ajakan yang berikutnya ini rupanya menyakitkan. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna Musa, kami tidak akan masuk selama-lamanya ke wilayah Palestina. Maka pergilah kamu dengan Tuhan dan berperanglah kamu berdua. Inna hadza kami duduk di sini. Nah, ini orang tak berkenan itu. Musa kalau kau pertama mengikuti Allah, mulai menang, aku tak perlu sendiri, aku tak perlu. Maka disitulah Allah mengeluarkan kutukannya kepada Bani Israel. Bagaimana? Qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanatan ya'tihuna fil ardh. Maka Allah memberi hukuman kepada Bani Israel 40 tahun tidak bisa masuk wilayah Palestina. Mereka hanya berkeliling-keliling di sekitar tepian dari Laut Merah itu tadi. 40 tahun. No maju kata orang sekarang. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, setelah 40 tahun barulah bisa masuk ke wilayah Palestina. Nah, ternyata memang kebutuhan orang Israel ini luar biasa. Tapi sifat hidupnya itu tidak pernah hilang. Pak, apa sebab buruknya ini? Quran mengatakan, walaqad alimtum alladziina tadaw minkum bisabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sungguh kalian semuanya mengetahui ketika Bani Israel ini melakukan pelanggaran di hari Sabtu, maka kami Allah mengatakan, jadilah kamu sekalian kera-kera yang hina. Jadi pernah disunat oleh Allah jadi kera. Apa sih kata kera itu? Rakus. Itu rakus.
Kemudian kalau ada rezeki di sana datang semuanya disingkirkan. Itulah kekuatan bahasa. Dan seperti itu kan mendunia, ya ya. Di mana-mana ada yang berkacauan selalu. Hitler itu membunuh 6 juta orang yang dia mengatakan begitu. Saya yang membunuh 6 juta orang yang sengaja saya sisakan sedikit. Biar nanti manusia generasi yang akan datang tahu bagaimana pangkat mereka ini. Ya, sekarang sama sekalian apa yang dikatakan oleh Hitler. Nah ini masuk menguasai wilayah Palestina. Penduduk aslinya terbesar. Dalam keadaan penduduk terbesar itu Nabi Musa meninggal. Wah, ini cara. Terus ada Nabi Yahya, Zakaria, ini yang dari Israel ini. Sampai akhirnya apa itu mereka itu berdoa, ya Allah turunkanlah seorang Rasul. Karena pada waktu itu orang-orang Israel ini dijajah oleh bangsa Romawi, zaman Kaisar Titus sama Vespasianus. Morat-marit kota Mesir mereka memohon kepada Allah supaya didatangkan Rasul. Datang Rasul yang datang itu Nabi Isa. Rasul yang diminta oleh Bani Israel itu yang gagah perkasa, yang mampu mengusir penjajah Romawi. Datang yang diutus Nabi Isa. Nabi Isa kan terkenal lemah lembut, ya menegarkan saya. Tak terima orang Israel itu dibunuh Nabi Isa. Versi Al-Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa, akan tetapi seseorang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, itulah yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kalau versi Kristen yang disalib itu benar-benar Nabi Isa. Disalib, kenapa ganti urusan pokok? Disalibnya itu untuk menebus dosa manusia. Nah ini, nah kalau jamaah sekalian yang saya hormati, maka terusirlah orang-orang Palestina ini, orang-orang Israel dari Israel ini keluar dari wilayah Palestina. Kemana mereka? Kemana-mana kan ditolak. Ada wilayah yang bisa menerima orang-orang dari Israel. Di mana itu? Di Madinah. Mereka menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Lo kok ngerti? Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan mereka yang pernah mendapatkan kitab dari Allah itu dikatakan dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang pernah didatangkan kitab kepada mereka itu kenal dengan Muhammad seperti mereka kenal terhadap anak-anak mereka. Barangkali saya sudah menceritakan dalam kitab Nabi Muhammad itu menjelaskan secara rinci. Ya, ini sudah saya sampaikan ya. Beda lahirnya itu pada apa itu bulan awal bulan ketiga itu bulan apa yang sebenarnya saya jauhkan dari apa. Jadi orang Yahudi itu paham nanti Nabi terakhir itu ya Muhammad ini.
Lah kalau nanti Nabi Muhammad itu kan di Mekah, kenapa kok di Medina mereka tinggal? Karena orang-orang Yahudi itu paham nanti pada akhirnya Muhammad itu akan hijrah ke Madinah, jadi nyambung nyambungin Medina. Kalau ke Mekah kan di Solo, ikut rombongan itu Yahudi. Contohnya Farouk bin Aufal, paman Khadijah, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kan Nabi Muhammad sama Farouk bin Aufal itu sama Khadijah diajak ke rumah Farouk bin Aufal. Apa kata Farouk? Ini namus akbar, seperti yang pernah diberikan Allah kepada Nabi. Sayang saya sudah tua, seandainya saya masih muda, saya akan membela kamu ketika kamu disakiti oleh musuh-musuh kamu, dan saya akan mengikuti kamu ketika kamu diusir oleh kamu. Rasulullah yang bertanya, apa nanti saya diusir oleh kamu? Betul, itulah yang ada dalam kitab suci milik Farouk bin Aufal. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, orang-orang Bani Israil ini paham kalau nanti Nabi Muhammad itu akan ke Madinah, maka mereka tinggal pindah ke Madinah, langsung membuat benteng. Membuat benteng ini dirusak. Niru Fir'aun. Sebab ketika Bani Israel jadi budak, ikut membangun benteng yang apa itu bentengnya Fir'aun. Jadi bentengnya itu berlapis-lapis. Bikin benteng gimana? Seperti bentengnya Fir'aun, Fir'aun itu di tengah-tengah tembok-temboknya itu berlapis-lapis sehingga sulit untuk orang membunuh Fir'aun, karena seperti itu apa itu bentuk perlindungan. Di Madinah juga melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Fir'aun, mulai melakukan penguasaan terhadap ekonomi. Setelah ekonomi kuat, bikin tentaranya kuat, sama dengan Fir'aun ini. Ekonomi dipegang oleh orang Yahudi, Bani Israel, kemudian sudah memiliki kekuatan tentara, punya benteng. Nah, disitulah mulai actionnya. Suku Aus sama Khazraj diadukan. Asalnya ini ruku kabilah-kabilah ini begitu kedatangan Yahudi buat kacau. Setelah dalam keadaan kacau baru itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam peristiwa di Isra. Selama ini mereka menunggu menanti kedatangan Rasul yang baru. Begitu Rasul yang baru datang, diingkari. Kenapa kok diingkari? Mereka mengatakan kami percaya bahwa engkau itu utusan Allah yang terakhir. Tapi ternyata engkau itu bukan keturunan dari nenek moyang kami, yaitu Yakub, Ishak atau Yakub, tapi keturunan dari Ismail. Berarti kerasulanmu itu bukan untuk kami, untuk selain Bani Israel. Itulah kata-kata Yahudi Israel yang ada di Madinah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah langsung memeranginya. Mereka itu tetap penduduk Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sebuah negara di bawah pimpinan. Kenapa kok saya katakan negara? Negara itu kan ada syaratnya. Ini menurut apa itu teori hukum modernnya. Syarat negara itu adalah konstitusi.
ada kedaulatan, ada wilayah, dan ada rakyat. Keempat-empatnya ini terpenuhi. Yang kelima kan ada pengakuannya. Zaman segitu nggak perlu pengakuan. Empat ini sudah cukup berdiri di negara. Konstitusinya apa? Konstitusinya itu adalah piagam Madinah. Mereka diperintah oleh Rasulullah untuk menyusun tata aturan hidup bersama di Madinah. Maka lahirlah 47 pasal, kemudian disebut sebagai piagam Madinah. Inti daripada piagam Madinah itu bagaimana hubungan antar kabilah, bagaimana hukum yang harus diterapkan untuk penduduk Madinah. Kebebasan melaksanakan agama dijamin oleh negara, dan melaksanakan agama itu sekaligus hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci penduduk Madinah. Ada Yahudi, Nasrani, Majusi, kemudian apa itu musyrik, ya, menyembah berhala masih ada. Dan yang lain itu munafik. Mana-mana kalau ketemu orang munafik itu paling payah dia ya. Mulut dan hatinya berbeda. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ternyata dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bernegara di negara Madinah ini banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Yahudi Israel ini. Akhirnya Rasulullah karena hubungan waktu, cara melemahkan orang yang berubah, pimpinannya dibunuh. Maka Rasulullah meminta kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang berani langsung saya? Maka Rasulullah terus masuk dan ini luar biasa suhunya, ya. Tapi karena alasannya itu alasan gagal, baru bisa masuk. Ciri khas orang Yahudi itu motor duitan, uang itu segala-galanya. Kalau kita motor duitan itu berarti masuk transaksi dagang. Watak dari Israel yang begini, dalam perdagangan itu harus ada jaminan. Ini kan sampai sekarang masih terjadi loh ya, coba uang banget. Harus ada jaminan kan? Paling tidak di kolektor sertifikat tanah gitu kan. Ada pola yang seperti itu. Maka ketika terjadi transaksi perdagangan, si pemimpin Yahudi itu minta jaminan. Apa jaminannya? Istri kamu sebagai jaminan. Jadi kalau ngomong istri sebagai jaminan, sampai itu pimpinan tertinggi di sini. Anak-anak kok dibuat jaminan. Nah, ini jaminan ini sampai sekarang kan. Kenapa sih orang-orang Hamas itu sulit berani menghancurkan Israel seperti Israel menghancurkan Hamas? Sebab di situ itu banyak saja anak-anak Palestina itu banyak dibuat saja. Itu model daripada nah, para jamaah yang sekarang berikutnya, begitu kepalanya, pimpinannya mati, lemah mereka, dikepung oleh Rasulullah. Akhirnya mereka menyerah, diusir keluar dari Madinah. Loh kok kecil ya Rasulullah musir-musir? Itu persoalannya bukan persoalan kecil. Saya lihat tangan kita di sini kena kanker. Cara pengobatan apa? Potong.
Sebab kalau dari pokok KB seperti itulah yang dikerjakan di mana-mana. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi pengusiran terhadap Yahudi bukan sebuah kekejaman, tidak, akan tetapi sebuah tindakan darurat demi keselamatan orang banyak, maka harus ada yang dikorbankan. Itulah pengusiran Rasulullah terhadap orang-orang yang di Israel. Kemana? Nyebar lagi. Di sana ditolak, sana ditolak, karena bahkan seperti itu. Nah, ternyata pada tahun 48 setelah perang dunia kedua selesai, kebetulan pada waktu itu Khilafah Ottoman hancur, kalah dalam perang dunia. Perang dunia keberapa itu? Pertama ya, 1924. Maka Israel punya peluang. Tahun 48 Amerika dan Inggris memberikan hadiah sebuah negara yaitu Israel. Tangannya siapa sekarang pertanyaan? Apa tangannya Israel? Bukan. Ada kitab Injil yang tertua di dunia. Itu kitabnya itu ada petanya. Dalam peta itu tidak ada peta Israel, yang ada cuma Palestina. Nah, orang dompleng tapi menguasai, itulah Israel pada saat sekarang. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang pertanyaannya, orang dompleng kok menguasai semuanya, bahkan seluruh Palestina termasuk Yordan, Syria, itu cita-citanya semuanya itu menjadi negara Israel. Sementara umat Islam pada saat sekarang ini dibunuh oleh Allah. Sekarang apa tidak? Tidak bisa. Yang pertama mengaku, jangan ke sana, kita akan ke sana ya, tidak mungkin loh ya. Tunggu. Yang kedua boikot ini penting. Maka saya ingin menyampaikan fatwa majelis ulama yang terakhir. Boikot semua produk Israel dan produk-produk yang keuntungannya disumbangkan untuk Israel. Sebab kalau kita tidak ikut memboikot itu, fatwa majelis ulama itu dikatakan wajib melakukan boikot. Sebab kalau tidak, itu sama saja kita muruni Israel beli bom untuk membom orang Palestina. Dan ini kejahatan yang dipertontonkan ke dunia. Coba bayangkan, kemarin itu saya baca berita korban yang meninggal itu dari Palestina itu sudah mencapai angka 20.500. 8.000 anak-anak, 6.000 perempuan, selebihnya itu tentara dan laki-laki. Coba bayangkan, dalam sebuah peperangan 8.000 anak-anak ikut dibantai habis. Ini perang apa? Ini bukan perang. Ini sudah pemusnahan sebuah bangsa. Kenapa demikian? Logika perang itu kan tentara dengan tentara, ya. Bukan tentara dengan anak-anak. Tentara dengan anak-anak itu dengan tentara. Itu yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaan besar. Bagaimana tujuan kaum orientalis tadi itu bahwa Islam itu disebarkan dengan kekerasan, teror. Sekarang yang teror itu siapa sih? Kan gitu kan? Kita urus satu persatu.
penduduk Amerika Utara jumlahnya 50 juta dihabisi dibantai. Yang bantai apa orang Islam? Yang bantai adalah kolonialis, dan ciri daripada kolonialis yaitu 3G, 3G, glory, gold, yang satu apa? Prosper. Penguasaan, hasil bumi, dan penyebaran ini. 3 hal itulah yang dilakukan oleh koloninya. Nah, penduduk Amerika Utara 50 juta Indian ini habis. Yang menghabisi adalah 3G. Amerika Selatan 100 juta dibunuh. Yang dulu sama sekali bukan orang Islam. Afrika ada 180 juta penduduknya dibawa oleh kolonial untuk dijadikan budak. 80%-nya mati dibuang di Laut Atlantik. Apa orang Islam? 180 juta. Australia, siapa yang jajah Australia? Orang Islam apa Indonesia? 20 juta penduduk aborigin itu dibunuh dan hilang yang dulu bukan orang Islam. Kemudian kemana lagi? Perang Dunia Pertama yang memulai apa orang Islam? Bukan. 22.460.000 mati dalam perang dunia satu, dan itu bukan perangnya orang Islam. Perang dunia kedua 60 juta mati. Apa yang memulai juga umat Islam sama sekali. Terus pertanyaannya, yang teroris itu siapa? Katanya Islam disebarkan dengan pedang di tangan. Tidak terjadi sama sekali. Amerika menyerang Irak tujuannya tidak lain karena Irak mempunyai senjata pemusnah. Akhirnya 1,5 juta orang Irak mati seperti dari mana? Ternyata tidak terbukti bahwa Irak itu punya senjata pemusnah. Dan begitu semua pemimpin di dunia tidak ada yang berkomentar. Hari ini dipertontonkan pembantaian anak-anak 8.000 anak Palestina. Penduduk bumi sama protes, tapi pemimpin-pemimpin di dunia ini banyak yang menutup hatinya. Malah banyak yang membantu. Nah, inilah perbedaan kita. Jadi seperti begitu ya. Nusantara dijajah Belanda. Diponegoro melakukan perlawanan. Lalu Diponegoro dikatakan teroris, ini kuali apa enggak? Negara ini sombong, kan gitu kan? Jadi Belanda menguasai Nusantara, Diponegoro melakukan perlawanan. Lalu Diponegoro dikatakan teroris. Apa sih duwe negara deh? Negara ini baik. Sultan Agung menyerang Batavia, dan itu Batavia itu betul-betul dikalahkan oleh Sultan Agung. Itu dalam sejarah yang tidak ditulis. Tentara Sultan Agung itu berhasil memenggal kepala Jan Pieterszoon. Orang-orang Mataram menyebut bukan Jan Pieterszoon, Jan Pieterszoon, tapi Purjako. Kepalanya dibawa ke Mataram dan ditanam di tangga pertama Imogiri, makam para raja Mataram, di tangga paling bawah. Itu sampai konsep.
Sultan Agung yang melakukan perlawanan gara-gara tanah airnya dijajah dikatakan teroris. Kok ingin negara diroboh? Itulah memutar balik opini dunia itu sekarang betul-betul luar biasa. Sehingga segala sesuatunya menunjukkan tentang Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini sudah berlalu ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sekedar informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita punya pemahaman bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, bukan agama yang selalu mengajak orang untuk perang. Dan mungkin panjenengan bertanya, berapa itu kan sering perang? Perangnya Rasulullah di Madinah 10 tahun. Korban yang jatuh menurut catatan Yusuf Qaradawi cuma 1038 orang, baik dari orang kafir Quraisy maupun dari orang Islam. Apakah itu lantas kita simpulkan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan? Tentu saja kita tidak akan menjumpai perintah perang dalam Quran. Loh, kok ada perang? Coba kita lihat konstruksi ayat. Ayat tentang perang itu begini bunyinya. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan. Bukan diizinkan terus perang, enggak. Diizinkan untuk kamu sekalian umat Islam karena kamu diperangi dan kamu didolimi. Jadi Allah tidak mengatakan perang, diizinkan. Maka kita memaknai untuk berperang. Itu loh. Jadi bukan diperintah tapi diberi izin. Itu ayat tentang perang dalam Quran. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan yang sakit diberi Allah sembuh dari kita dan keluarga kita. Yang putra-putranya masih sekolah diberi kepandian kecerdasan sehingga sukses sampai nanti dan orang. Yang banyak utang mudah-mudahan juga bisa nyaur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nanya keturunan Yakub yang 12 itu pada masa pemerintahan, pada masa apa sampai kembali ke agama Talmud. Kembali kan Ke Talmud. Karena keturunan Yakub kan 12 itu kan masih Islam. Ya. Dia keluar Islam itu dalam masa siapa? Islam Keluar dari Islam dalam masa siapa? Ya, dia anak-anak Yakub itu 12 semuanya lahir di sana, mengungsi ke Mesir, kembali ke Kanaan, gitu ya. Di saat itu ya, di saat pengusiran Fir'aun itu ya, itu lahir Nabi. Itu masih Islam. Nabi Musa menyampaikan agama Islam. Ibrahim, Ishak, Islam. Di antara 12 anak itu ada yang namanya Yahuda. Nah, inilah cikal bakal agama Yahudi itu dari sini. Kitab Taurat dibolak-balik jadilah menjadi pengikut Yahudi, orang yang menjadi Yahudi. Anak Nabi yang ke-12 ada Nabi Yusuf, Bunyamin, macam-macam saya tidak hafal. Yang nomor 4 dan nomor 5 itu namanya Yahya. Nah, ini dikatakan namanya Yahya. Di dalam kitab Taurat itu apakah ada tulisan agama Yahudi? Di
dalam kitab Injil yang 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa ada nama agama Kristen? Dalam Quran apa ada nama Islam? Ada, inna dina illallahil. Lalu kata-kata Kristen ini tidak ada yang tahu tidak. Karena dinisbatkan kepada orangnya. Atau Yahudi dinisbatkan kepadanya. Agama Kristen Nasrani dinisbatkan dari suatu tempat penyaliban Yesus yang namanya Nazaret. Jadi Nasrani. Itu ya. Ya, saya ulangi lagi yang penting. Mudah-mudahan yang masih menyampaikan seperti saya, aminnya terus. Dan tidak terulang-ulang. Hidupkan lautan itu enak. Saya mohon jangan dikatakan roboh. Saya itu anu. Maka itu saya tidak pernah hidup kalau mau. Karena enak. Suatu ketika saya itu kan sudah pernah dijelaskan. Anak buah saya itu Pak, anak buahnya sudah pada pakai mobil sudah baru sepeda motor anak saya malu Pak. Apa jawab saya? Loh ini sudah motor rasa mobil. Saya tidak perlu punya mobil rasa sepeda motor. Satu hal yang saya sampaikan di sini, orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, maka Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya itu dengan cara Tuhan. Kalau hidup kita tidak berhutang dan tidak ingin berhutang, Allah akan mencukupi kebutuhan hidup kita tanpa itu yang benar. Kemudian mungkin keluarga kita yang sudah meninggalkan kita ya, Allah mengampuni, membuka pintu langit dan pintu surga untuk apa? Dan yang masih hidup jangan lupa, jangan cuma berdoa saja, berbakti itu lebih penting. Mudah-mudahan kita walaupun tua ini termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan doa ini diakhiri dengan inti daripada apa ini doa itu. Rasulullah bersabda, Suratul Fatihah lima quri'ah. Surat Fatihah itu doa untuk apa yang menjadi keinginan kita. Itu ada dalam Sahih Muslim. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz tentang sajian Muhammad Bayi SMK.